apa yang saya sampaikan ini apa adanya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung karena ini kebutuhan konsumen ya, mencari produk yang betul-betul berkualitas dan dibutuhkan. Ternyata masih 16 bit 44 kHz CD quality. Walaupun dia sudah 2 channel. Jadi terjawab sudah ya teman-teman ya. Ini masih 16 bit 44 kHz. Aduh, nanggung amat. Jadi fungsi-fungsinya sebenarnya cukup lengkap ya. Cuman sayang tadi, aduh, kenapa dia cuma 16 bit ya? Padahal ditulis 32 bit. Saya percaya aja kan gitu. Ternyata sama aja dengan songkat-songkat lainnya ya untuk kualitas seperti itu. Gak apa-apa, jadi biar nggak salah paham ya teman-teman sekalian. Biar nanti kalau harganya memang sekian 500.000 ya kita request jangan 16 bit lah, sekalian 24 bit. Katanya harus pakai docking lagi. Ngapain pakai docking? Orang di sini bisa ditanam ya. Aduh, sayang banget. Tes 1 2. Waduh. Jadi kalau pakai 48 volt ya untuk mic condenser ini dia powernya gede banget ya. Ini saya pakai baru sekitar 40% ya. Tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau untuk karaoke ya lumayan ya. Kalau untuk di headset saya dengerin di headset ini RT100 HP100 dari Recording Tech. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat, sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini saya berkesempatan untuk bisa mereview dan mengupas tuntas terkait produk dari Bonkyo, yaitu soundcard terbaru dengan tipe Z10S. Nah, seperti apakah kualitasnya, seperti apakah spesifikasinya, apakah betul 32 bit seperti yang sudah disampaikan oleh penjual atau distributornya. Nah, ini yang membuat kita penasaran teman-teman sekalian. Nanti di video ini saya akan tes apakah betul kualitas ini sesuai yang disampaikan. Nah, ini karena ini bentuknya sangat unik dan sangat menarik teman-teman sekalian. Tapi apakah sejalan dengan apa yang disampaikan kualitasnya dan spesifikasinya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, di hadapan kita sudah ada ya ini Bonkyo Z10S Live Sound Card. Nah, ini soundcard terbaru dari Bonkyo. Dia ada dua ya, satunya ada Z10, kemudian yang ini yang paling tinggi speknya adalah Z10S. Nah, konfirmasinya ini yang paling tinggi. Katanya ini sudah 32 bit. Kalau yang Z10 itu 24 bit kualitas sample rate atau kualitas suaranya. Nah, ini kita perlu buktikan teman-teman sekalian. Kadang-kadang takutnya kita kena prank lagi ya. Untuk itu kita coba cek dulu dari sisi kotaknya dulu ya. Ini teman-teman saya terima seperti ini. Tampilannya kotaknya cukup rapih ya. Dia tidak ada banyak tulisan. Di sini ada large capacity battery, kemudian custom sound effect, colorful RGB light, higher sound quality. Nah, di sini ditulis. Nah, sound system dual channel, berat 572,6 gram, output sample speednya 44,1 kHz. Nah, kalau di sini malah udah ditulis ya. Tapi kalau spek yang ada di marketplace di situ ditulisnya 32 bit. Ini saya juga heran nih, kenapa dia ditulis 32 bit padahal di sini cuman 16 bit 44,1 kHz. Jadi secara spesifikasi di kotaknya dia sudah ditulis ya teman-teman ya. Kemudian buttonnya ada 24 piece ya. Jadi ada 24 tombol di sini. Nah, ini keterangannya. Untuk itu kita coba buka ya. Ternyata sudah ada tulisannya ya. Tadi saya pengen ngetes betul 32 bit karena apa yang disampaikan kadang-kadang nggak sama ya teman-teman ya. Makanya di sini sebelum teman-teman memutuskan saya kupas tuntas untuk teman-teman semua. Nah, ini live sound card
user manual ya. Ini user manualnya. Di sini ditulis introduction adjustment function, fungsi untuk tombol-tombolnya, kemudian colokannya seperti apa, sudah ada penjelasannya dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada ditulis product warranty card, cuman kosong nih teman-teman. Spesifikasinya di sini juga nggak ditulis ya. Jadi saya nggak tahu, di sini nggak ada penjelasan apakah garansi atau tidak gitu ya. Di marketplace pun tidak dijelaskan di deskripsinya. Di sini ada quality control pas. Oke. Kemudian ada kabel, kita dapatkan kabel pertama, kabel data. Ini Type C sudah ada di sini ya. Ini panjangnya mungkin sekitar 1 meteran. Kabelnya biasa aja. Kemudian kita dapat kabel audio ya, yang 3 line ya. 3 line ini untuk live biasanya, ini lubang live. Tidak dikasih yang stereo yang 2 line ya. Ini semuanya pakai 3 line. Oke, yang 3,5 mili. Baik, sekarang kita lihat unitnya ya. Wah, kalau saya lihat unitnya nih, kalau lihat dari foto-foto yang ada, wah keren banget gitu ya. Ini penampakannya seperti ini teman-teman sekalian. Oke, kita coba rapiin dulu. Nah teman-teman, jadi penampakannya seperti ini ya, warna orange yang Z10S. Kalau yang Z10 kalau tidak salah warnanya kuning ya. Nah ini tampilannya seperti ini, dominan warna hitam dan orange ya. Kalau secara fisik ini, oh ya, ini dari besi ya, dari metal, tapi pinggirnya plastik, tombol-tombolnya plastik dan karet di sini, tombol-tombolnya. Oke, penampakan di belakangnya demikian. Di sini ada SLR dan Canon 48 volt ya. Untuk mikrofonnya bisa kondenser dan ada phantom power 48 volt. Di sini ada instrumen atau musikal, di sini ditulis untuk gitar ya atau instrumen yang lain. Ini untuk left 2, left 1 accompaniment ya, line in ini untuk musik. Earphone out untuk kita dengarkan, headset juga demikian, dan di sini ada mic yang 3,5 mili. Kemudian ini ada OTG PC Live atau ke handphone atau ke Android atau ke iPhone ya. Dan ini dipisah powernya, untuk kabel powernya dipisah, ditulis Bonkyo Audio Mixer Universal for Computer and Mobile Phones. Nah sudah ditulis seperti itu. Kemudian di belakangnya, di bawahnya ini ada barcode ya. Saya nggak tahu nih barcode-nya apa, tapi ditutup dengan scrap of the layer. Saya nggak tahu nih apakah nanti dibuka kita bisa apa namanya scan ya barcode-nya, tapi untuk apa ya, saya juga nggak ada penjelasan tuh di deskripsi penjualannya. Baik teman-teman, secara keseluruhan seperti ini ya. Nanti kita coba hidupkan dan kita sambungkan. Saya pakai OTG, nanti kita sambungkan ke handphone dan kita dengarkan suaranya seperti apa dan kualitasnya seperti apa. Nanti apakah sesuai dengan harapan kita atau ekspektasi kita? Mari kita dengarkan bersama. Nah untuk pemasangannya sendiri, ini kita gunakan ini aja dulu ya, kabel bawaannya, untuk kita memastikan apakah kabel bawaannya juga sesuai standar gitu ya, berkualitas atau tidak. Jadi kita bisa coba. Oke, nanti saya pakai OTG converter untuk disambungkan ke handphone ya. OTG-nya bisa kita pakai yang seperti ini ya teman-teman sekalian. Ini yang ada powernya. Jadi nanti handphone kita nggak cepat habis baterai. Ini bisa ke charger adaptor ya. Oke, ini langsung ke handphone. Kebetulan handphone saya ini tipenya V29 kalau nggak salah ya. V29 dari Vivo ya. Nah ini nanti kita sambungkan ke Type C. Oke, baik teman-teman. Kita coba nyalain ya. Nyalakannya di sini on. Nanti kita coba. Kalau secara tampilan oke ya teman-teman ya. Keren ini ya, mewah sih, di harga 400-an ya, 450-an ribu ya, hampir 500.000 ya, anggaplah 500.000 kurang ya. Ini tampilannya oke, keren lah ya, untuk dari estetika menang ini. Cuman sayang kok, aduh ini kok cuma 16 bit ya, nanti kita cek di komputer ya. Padahal ditulis di deskripsi 32 bit, saya udah oke-oke aja tuh. Keren nih kalau 32 bit ini pasti rame ya.
Sayang ini cuma 16 bit, 441 kHz lagi, tidak 48 kHz. Kenapa demikian? Ya, ternyata ini lebih menjual estetika dibandingkan kualitasnya. Ya, kita nanti dengarkan dulu gak hasilnya ya. Siapa tahu hasilnya bersih ya, minimal sedikit menghibur lah. Baik teman-teman, kita pasang ya. Untuk itu kita mungkin harus tahu, saya akan tunjukkan apakah sound card ini sudah di atas 16 bit atau jangan-jangan masih 16 bit ya. Untuk itu mari kita cek dulu. Ini kita buka sound setting ya. Nah, ini speakernya untuk yang ke headsetnya ini Z10S sudah ada di sini ya keterangannya. Nah, suaranya seperti ini hasilnya, dan teman-teman kita cek dulu apakah betul sesuai ekspektasi. Ternyata masih 16 bit 44 kHz CD quality. Aduh. Kemudian kita cek lagi untuk mikrofon ya. Ini yang penting nih, mikrofon nih, kadang-kadang kalau suara nyanyi karaoke harusnya dia di atas 16 bit. Nah, ini dia. Ternyata masih 16 bit 44 kHz CD quality. Walaupun dia sudah 2 channel. Jadi terjawab sudah ya teman-teman ya. Ini masih 16 bit 44 kHz. Aduh, nanggung amat. Baik teman-teman sekalian, ini hasil suaranya ya. Ini saya pakai mikrofon dynamic dulu. Nanti kita coba yang kondenser ya. Ini dynamic dari Mauno PD100X. Saya sambungkan ke XLR ya dengan kabel Canon. Jadi hasilnya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat cara pemasangannya. Ini XLR yang kaki 3. Ya. Jadi saya pakai yang ini ya. Kalau ini instrumen nih teman-teman, untuk gitar atau alat musik yang lain. Jadi hasilnya seperti ini kalau pakai pakai mikrofon dynamic ya. Dari ini saya pakai Mauno nih, PD100X. Nah, ini pakai Popular Songs, ini original seperti ini suaranya. Ini saya maksimalkan mic volume. Recordnya saya maksimalkan. Ini efek yang untuk suara ketawa dan lain sebagainya di sini nih volumenya. Headphone juga saya maksimalkan. Accompany nanti kalau pakai musik Bluetooth dan lain sebagainya. Nah, instrumen ini khusus yang untuk yang lubang 6,5, jadi dia terpisah ya teman-teman, untuk instrumen maupun dari input accompaniment ya, dari Bluetooth ya atau dari lubang accompany. Nah, ini efeknya di sini echo tes 123 123. Ini karena pakai original, kita pakai rep tes 123 tes 123. Nah, ini suaranya kayak begini. Jadi ini keren ya teman-teman. Dia ada lampu LED-nya, cukup estetikanya keren banget kalau menurut saya ya. Jadi kesannya mewah gitu ya. Ada berbagai macam indikator di sini. Cuman yang gerak-gerak cuman ini doang ya. Termasuk yang reverb. Ini tulisannya IHO tapi di sini reverb. Di sini IHO ya. Nggak konsisten juga ini. Nah, ini di bawahnya nih saya nggak tahu nih, macam-macam di bawahnya tulisan, cuman kayaknya nggak ada fungsinya, cuman ini ya kalinya apa. Nah, electronic singing, oh ini bisa gerak di sini ya. Kunci-kuncinya sesuai 123 tes 123 123 tes 12. Jadi ini apa adanya ya teman-teman ya. Saya nggak lebih-lebihkan, hasilnya seperti ini.
Ini juga sudah saya maksimalkan mic volumenya, mic treble-nya, mic baritonnya, mic bass-nya. Kayak kecilin bass-nya biar nggak terlalu tebel ya. Setengah aja. Tes 1 2, yang lain saya maksimalkan. Tes 1 2, 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 tes 1 2. Jadi biar keluar. Kalau di headset kayaknya harus maksimal kalau untuk yang mic dynamic ya. Nanti kita coba yang condenser. Jadi seperti ini suara original soundnya. Ini rap. Tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Popular song. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Voice check. Tes 1 2 3, 1 2 3, 1 1. 1 2 3, tes 1 2 3, 1 2 3. 1 2 3, 1 2 3, tes 1. 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1. 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1. 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. Sementara Dia ada beberapa ya. 1 2 3, tes 1 2 3, tes suara robot. tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kalau kita normalkan pencet yang lain. Ya, original sound. Oke. Popular song. Oke, seperti ini popular song. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini bisa dikasih echo setengahnya. 1 2 3, 1 2 3. Ini 50% ya. Kayak begini. Kalau saya maksimalkan 1 2 3, tes 1. Kalau untuk efek reverb atau echo, ini echo atau reverb ya. Kalau di sini reverb, di sini echo. Ini saya pakai 7 ya. Kira-kira seperti ini ya. Kalau untuk efeknya lumayan oke nih teman-teman ya. Nah, kalau sing along ini tes 1 2, tes 1 2 3. Nah, ini saya nggak tahu nih sing along nih apa maksudnya. Apakah nanti bisa untuk menghilangkan suara vokal ya? Nanti kita coba ya teman-teman ya. Ini electronic singing tadi nih indikatornya bisa kita pindah-pindahkan do re mi fa sol kayak suara 2 ya. Do re mi fa sol, 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 do re mi fa sol. Oke, ada 12 ya tadi electronic singing. Jadi dia bisa suara vokal, suara 2, suara 3 kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya. Jadi ini volume headphone, ini volume accompany. Kalau kita masukkan lagu dari Bluetooth atau dari lubang accompany di sini ya. Ada di belakang. Kemudian ini instrumennya yang lubang 6,5 ya. Dari sini ada lubang 6,5, ada lubang live 1 dan 2. Company, ini headphone, ini headset, ini mic ya, mic 3,5. Kemudian ini OTG, PC atau handphone ya. Ada power. Nah, ini yang ke condenser atau ke dynamic ya, untuk yang Canon. Yang bisa kita aktifkan 48 voltnya. 48 volt yang ini teman-teman ya. Jadi ini untuk condenser ya teman-teman. Jadi kalau condenser baru kita pakai ini. Oke, ini fungsinya sudah ada, mic volume udah, mic treble udah, mic bariton udah, ini mic bass sudah ya. Jadi ada 1 2 3 4 untuk pengaturan mic. Kemudian kita ini record ya, kalau mau rekam kita maksimalkan aja teman-teman. Ini kalau efek ini lebih ke efek di sini nih. Nah, ini dia ya. Nah, jadi efek ini ada berapa ini? Ada 12 efek ya teman-teman, dan ada ditambah 4 yang bisa kita custom. Ini kalau custom kita bisa rekam 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi bisa kita tambahin ya, kita pencet aja lama-lama seperti ini. 1 2 2 3 3 3. Nah, itu dia. Coba seperti ini. 1 2 2 3 3. Nah, itu dia ya. Kemudian ini applause. Kalau applause kita pencet 1, yang 1 kita pencet sekali. Nah, kalau air lock ini kita pencetnya agak ditahan ya teman-teman. Nah, jadi dia satu tombol ada 2 efek suara. Kalau pencet sekali dia applause, kalau kita tahan dia air lock sesuai dengan petunjuknya di sini. Demikian juga yang berikutnya ini. Nah, kalau like you kita tekan agak lama.
I like you people. Nah, seperti itu. Thank you. Nah, kayak gitu ya efek-efeknya teman-teman ya, suara efeknya di sini, volumenya bisa diatur-atur di sini. Kemudian Dutch, ada tombol Dutch di sini untuk kalau suara musik bisa volumenya turun otomatis kalau kita lagi ngomong ya. Nanti kita bisa coba dari musik nanti. Ini noise reduction, kalau saya matikan suara dari luarnya agak sedikit masuk ya. Tapi suara kita jadi lebih natural atau lebih alami. Tapi kalau ini, nah suaranya ke filter dan suara saya juga seakan-akan agak mendem dikit ya. Nah ini ada fitur loopback. Nah ini fungsinya kalau teman-teman untuk live streaming TikTok ya, biar nggak doubling. Nah ini sudah ada fungsinya loopback di sini ya, untuk komal katanya gitu. Nah kemudian di sini ada maju mundur untuk Bluetooth ya, play, pause di sini. Kemudian ini ada on off-nya. Ini ada 48 volt on off juga. Untuk lampu-lampunya ini juga bisa diatur di sini teman-teman. Jadi setelah kita hidupkan, on ditahan gitu ya. Udah hidup, baru kita mainkan sekali-sekali pencetnya. Nah ini mode pertama. Mode kedua. Nah, mati ya. Ini tanpa LED. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, berarti dia ada 4 mode ya. Dengan satunya dia tidak menyala lampunya kalau kecuali kita pencet seperti ini ya. Nih, kita pencet seperti ini baru dia nyala LED-nya. Oke, sekarang kita kembalikan lagi. Nah ini teman-teman ya, hasil kualitas suaranya demikian. Untuk yang ini kita coba tes 1 2 3, tes 1 2 3 untuk rap, tes 1 2 3 1. Panjangan lagi, tes 1 2 3. Tes 1. Nah, ini lebih panjang ya gemanya. 2 3. Tes 1 2 3. Jadi tes 1 2 3, tes 1 2, tes 1 2 3, tes 1 2. Ini suara kunci suaranya bisa untuk suara 2 ya. 1 do re mi fa sol la si do. Lebih sumbang. Oke lah teman-teman, kayak gitu ya. Jadi fungsi-fungsinya sebenarnya cukup lengkap ya. Cuman sayang tadi, aduh kenapa dia cuma 16 bit ya, padahal ditulis 32 bit. Saya percaya aja kan gitu. Ternyata sama aja dengan songkat-songkat lainnya ya untuk kualitas seperti itu. Baik, sekarang kita coba yang dari mic condenser dari Top Studio BM800 ya. Oke, saya coba ganti. Tes 1 2. Nah ini dia tes 1 2. Waduh, jadi kalau pakai 48 volt ya untuk mic condenser ini dia powernya gede banget ya. Ini saya pakai baru sekitar 40% ya. Suaranya udah kenceng kayak begini. Indikatornya kita bisa lihat teman-teman. Nah di sini indikatornya ada untuk suara mic ya dan instrumen. Kemudian di sini ada indikator baterai dan Bluetooth ya. Oke. Nah ini teman-teman suaranya seperti ini ya. Tes 1 2 3, 1 2 3. Coba kita pakai reverb, ini popular song ya. Tes 1 2 3. Jadi kalau kita pakai mic condenser dia lebih jelas, lebih bertenaga intinya gitu ya.
cocok juga dengan BM800 nih. Dan suaranya bersih. 1, 2, 3. Jadi rekomendasinya lebih pas pakai mic condenser ya teman-teman ya. Kalau yang tadi agak mendem kalau untuk mic dynamic. Sekarang noise reduction coba kita matikan. Tes 1, 2, 3. Jadi masih ada suara dari luar nih, kebetulan malam jadi agak hening ya teman-teman, tapi masih kedengaran suara angin gitu. Ada krek-krek gitu ya, dikit. Nah, kalau ini dia bersih, langsung. Nah, ini lebih jelas ya, walaupun dia sudah pakai noise reduction kalau kita pakai mic condenser. Jadi, saya rekomendasikan teman-teman kalau memang pengen soundcard seperti ini, pakai mic condenser. Nah, ini contohnya BM800. Dari Top Studio. Nah, ini murah nih, nggak nyampe 100.000 harganya. Oke, sekarang kita coba pakai reverb atau echo. 1, 2, 3, 1, 2. Ini pakai 7 ya. Tes 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Wah, bersih. Kalau kabelnya bagus dia bersih. Nah, ini dia, ada ground dikit. Oke. Kalau maksimal seperti ini, tes 1, 2, 1, 2. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Original seperti ini. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ini saya pakai mic volumenya baru kecil ya. Nggak nyampe 50%. Coba kita naikkan lagi. Tes 1, 2. Waduh, makin kencang. Tes 1 kita maksimalkan coba. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2. 1, 2. Tes 1, 1, 2. Jadi kalau di headset saya sih, kalau dimaksimalkan baru enak gitu ya. Biar nggak terlalu cempreng, mic bar tone-nya mungkin agak diturunkan sedikit, bassnya kita naikkan biar nggak terlalu cempreng. Oke, seginilah kira-kira. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tes 1, 2. Ini untuk suara saya seperti ini ya. Grafiknya nurun gitu. Dari mic treble maksimal ini 70% atau 14. Ini sekitar 10. Untuk yang bassnya. Tes 1, 2, 3. Tes kalau maksimal 16. Berarti dia 10. Nah, enak juga nih ya, udah ada apa namanya angka-angkanya di LED-nya, jadi kita bisa atur ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Kita coba popular song seperti ini. Tes 1, 2. Jadi hening ya. Ini kalau saya diam seperti ini. Nah, ini kalau noise reduction-nya mulai terdengar suara dari luar ya. Suara mesin kulkas itu masih kedengeran kayaknya. Oke, kita redam. Nah, baru dia hening. Oke ya. Jadi kayak begitu teman-teman sekalian. Hasilnya kalau pakai mic condenser mantep ya. Nah, cuman sekali lagi kok 16 bit dia 44,1 kHz lagi, ngapa sih nggak minimal 24 bit lah minimal. Padahal harganya lumayan nih, hampir 500 ribuan. Jadi apa bedanya dengan soundcard yang lain? Ini cuman fitur dan estetikanya oke nih. Ya, mudah-mudahan didengar ya teman-teman sekalian. Jadi sayangnya tidak sesuai dengan yang ditulis di deskripsi, walaupun di sini di kotaknya tadi ditulis ya. Tapi kan masa udah nyampe sini baru tahu gitu. Oke deh, kalau gitu kita coba karaoke. Atau baik, kita coba ya teman-teman sekalian. Kita coba lagu, kita sambungkan dulu ke komputer ya. Sambungkan ke Bluetooth. Ini kita coba pakai Bluetooth. Z10S, oke. Kita coba konekkan. Oke, sudah connect. Oke, tadi kita cek dulu Bluetooth-nya ini versinya. Coba kita cek 16 bit ya. Benar ini. Jadi 16 bit, ini ada satu channel, dua channel, 16 bit 44,1 kHz.
Jadi kualitasnya seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan 32 bit. Dan saya udah curiga nih. Kalau 32 bit nih, waduh pasti banyak yang borong. Sayang banget. Sayang. Oke, cuman itu aja karena Bluetooth ya. Nanti kita coba connect juga ketika langsung pakai kabel ya. OTG. Baik, kita masuk ke aplikasi karaoke ini teman-teman. Ini termasuk aplikasi yang cukup Saksikan dan dukung terus channel YouTube Tembakau Files. menarik ya. Jangan lupa subscribe. Jadi, Share. nah ini dotnya kalau saya ngomong dia kecil sendiri ya. YouTube Tembakau Files. Tes. Nah, Like and share. oke, sekarang kita coba lagu. Kenceng kan? Oke, dotnya kita matiin. Nah, kayak gitu ya. Ini loopbacknya hidupin kalau kita mau live streaming Komal. Oke, ini pakai popular song. Kita naikkan echo-nya. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Kalau perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau untuk karaoke ya lumayan ya. Kalau untuk di headset saya dengerin, di headset ini RT100 HP100 dari Recording Tech. Ya, jadi itu ya hasilnya ya. Hasil dari mikrofon yang dari BM800 TAF ya, TAF Studio, yang kita pasang ke BoomQ Z10S yang katanya 32 bit tapi ternyata masih 16 bit 44,1 kHz. Saya ulang-ulang terus ya. Gak apa-apa, jadi biar nggak salah paham ya teman-teman sekalian. Biar nanti kalau harganya memang sekian 500.000 ya kita request jangan 16 bit lah, sekalian 24 bit. Katanya harus pakai docking lagi. Ngapain pakai docking, orang di sini bisa ditanam ya. Aduh, sayang banget. Oke, kita coba pakai gitar. Oke, kita coba pakai gitar ya. Saya sambung pakai wireless yang sudah pernah saya review ya. UHF transmitter. Baik. Ini receivernya saya pasang di sini. Terbalik. Receivernya kita pasang di sini di instrumen. Oke, kita hidupin. Nah, ini yang transmitter, pengirim atau pengirim signal, kita pasang sini. Kita hidupin ya. Nah, itu suaranya kenceng banget deh. Nah, ini enaknya instrumennya bisa dipisah ya antara mikrofonnya sendiri, yang ini instrumen. Nah, ini kalau pakai company beda lagi. Jadi dia kelebihannya itu ya teman-teman ya, sekalian saya sampaikan. Oke, kita naikkan instrumen. Dan dia tidak pengaruh efek. Oh, pengaruh ya. Jadi terpengaruh dengan efek juga nih gitarnya. Jadi gitarnya kayak efek juga ya. Kalau dikasih efek echo, ya gitarnya juga. Sekarang coba kita nggak pakai efek, oke?
kita pakai efek. Kita nyanyikan sebuah lagu ya. Hanya satu yang ada di alam ini tercipta untukku. Hanya satu, pasti satu, hanya satu. Ungkaplah hati, peluklah ia. Jadi kayak gitu ya teman-teman sekalian. Baik, kita langsung ke sesi kesimpulan. Jadi setelah dicoba-coba, dari sisi kelebihannya, pertama estetikanya bagus ya, dari tampilan, kemudian bentuknya, kualitas bahannya dari metal, kemudian tombol-tombolnya juga menarik, lampu LED-nya juga menarik, kemudian ada indikator ini ya, LED, papan LED ya, LCD ya maksud saya. Jadi secara estetika ini saya anggap paling menarik dari Bonkyo Z10S ini ya. Warnanya juga orange, jadi menyala teman-teman, menyala. Kemudian yang berikutnya kelebihannya adalah instrumennya bisa kita atur-atur sendiri-sendiri ya, untuk musik sendiri, untuk gitar sendiri, untuk bluetooth sendiri, untuk mikrofon juga sendiri. Jadi ada 3 ya, instrumen, akompanimen, kemudian mic volume itu bisa berdiri sendiri ya. Nah, itu kelebihannya, jadi bisa diatur-atur. Kemudian tadi fasilitasnya banyak ya. Ada fitur loopback untuk komal aman, intinya gitu. Nah, itu dari sisi kelebihannya. Kemudian apalagi ya? Baterainya juga ini katanya besar nih teman-teman, 2000 mAh kalau tidak salah. Jadi bisa tahan lebih lama ya. Saya nggak tahu berapa jam ya, tapi kemungkinan besar bisa dipakai seharian ini. Baik, itu dari sisi kelebihan. Nah, sekarang dari sisi kelemahannya. Nah, kelemahannya ini pertama, dia nggak ada garansi kayaknya teman-teman, karena kalau ditanya-tanya garansi, ya, yang si distributor atau penjualnya tuh di toko online-nya tuh nggak menjawab ya. Jawabnya nggak nyambung gitulah, intinya pakai robot. Terus yang kedua, tadi di deskripsi dia ditulis 32 bit. Kalau untuk yang Z10S, kalau yang Z10 dia 24 bit. Itu yang di deskripsi ditulis ya teman-teman ya. Tapi setelah kita cek tadi di sini dia cuma 16 bit, 44,1 kHz, dan itu baru kebaca di kotaknya ya. Tapi setelah dites juga di komputer juga sama rupanya, 16 bit, 44 kHz. Nah, itu kelemahannya. Jadi selama saya mereview semua produk-produk audio teman-teman, soundcard ini kebanyakan yang harganya baik yang murah mau yang mahal masih 16 bit. Saya heran nih kenapa ya ngasihnya nanggung gitu ya. Padahal kalau di mixer atau di audio interface tuh sudah ada yang 32 bit dan harganya juga terjangkau sekarang teman-teman sekalian. Ini ya kenapa nanggungnya seperti itu ya. Jadi request lah ke teman-teman atau di pro distributor, bukannya ini ya, bukan menjatuhkan, tapi kebutuhan audio sekarang ini kualitasnya tuh minimal kualitas studio ya. Studio itu 24 bit minimal. Jadi tolong ini diperhatikan ya, kebutuhan konsumen nih, jangan sampai ya tadi ngomongnya 32 bit disampaikan di deskripsi, ternyata setelah dicek nggak seperti itu. Katanya harus tambah lagi alat. Lah kok tambah lagi alat berarti kan bukan
bukan itu ya maksudnya. Jadi kita harus terbuka gitu ya soal spesifikasi. Nah itu dia teman-teman sekalian. Nah kalau bicara itu panjang ya, intinya makin bitnya makin gede, makin bagus kualitas suara rekamannya atau dari kualitas untuk kita live streaming. Kemudian yang berikutnya dari sisi harga ya. Nah ini harganya lumayan nih teman-teman, hampir 500 ribuan ya. Walaupun saya beli di bawah 500 tapi lumayan gitu. Kalau tahu kualitasnya cuma 16 bit ya saya beli adiknya aja Z10 itu ya. Z10 kan cuma 300-an ribu ya. Hampir 400 gitu, beda 100-an ribu. Nah, kalau cuma bedanya itu sayang gitu ya. Nah, itu yang saya lihat ya. Dari sisi kekurangannya seperti itu. Ya, saya pikir itu ya kekurangannya ya teman-teman ya. Jadi ya sebanding lah ya antara kelebihan dan kekurangan. Tapi setidak-tidaknya terkait dengan spesifikasi itu betul-betul transparan ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi ketika kita beli, kita jangan sampai hanya beli estetikanya aja gitu ya, bentuknya yang bagus tapi kualitas suaranya sama dengan soket-soket yang lain. Jadi kalau mengejar kualitas ya apa bedanya kita untuk pakai soket yang lebih murah ya. Saya pikir itu teman-teman sekalian. Jadi apa yang saya sampaikan ini apa adanya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung karena ini kebutuhan konsumen ya, mencari produk yang betul-betul berkualitas dan dibutuhkan, apalagi yang suka karaoke, audio video gitu ya, untuk apa namanya recording ya, rekaman kalau bisa ya dikasih dengan yang maksimal. Nah demikianlah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk referensi teman-teman yang mencari soundcard yang bermutu dan berkualitas dan sekaligus menarik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian. Untuk itu sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.